Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Ramadhani, Stambuk 150 2019 0009 dari kelas C1. Jadi video presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kimia sintesis. Adapun judul yang saya ambil yaitu identifikasi senyawa hasil sintesis. Langsung saja, apa itu tujuan dari dilakukannya identifikasi senyawa hasil sintesis? Jadi, identifikasi senyawa hasil sintesis dilakukan untuk mengetahui sifat fisika kimia dari hasil sintesis yang dilakukan melalui uji identifikasi. Uji identifikasi sebenarnya ada banyak, tetapi yang saya akan sampaikan hanya 4. Yang pertama, titik lebur. Yang kedua, indeks bias. Yang ketiga, massa jenis dan bobot jenis. Dan yang terakhir atau yang keempat, panjang gelombang maksimum. Yang pertama, titik lebur. Titik lebur yaitu suhu di mana wujud padat dan cair dari suatu zat berada pada tingkat yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi titik lebur ataupun titik beku. Yang pertama, ada perubahan tekanan, di mana makin besar tekanan yang diberikan, maka titik lebur makin turun. Yang kedua, adanya zat larut, di mana zat larut ini merupakan dasar identifikasi senyawa. Adapun faktor adanya zat larut ada 2. Yang pertama, kotoran yang larut atau sebagian larut akan menyebabkan turunnya titik lebur. Yang kedua, kotoran yang tidak larut akan menyebabkan peleburan yang tidak nyata. Nah, penentuan titik lebur dapat dilakukan menggunakan alat yang disebut labutile. Alat ini seperti yang pada di gambar samping, sampel akan dimasukkan ke dalam labutile yang sudah diisi dengan parafin cair, kemudian dipanaskan dengan bantuan api bunsen, di mana panas tambahan selama proses peleburan tidak memberikan perubahan suhu, karena panas tersebut hanya digunakan untuk mengubah seluruh padatan menjadi cair, yang kemudian terjadi pemutusan ikatan antar atom atau antar molekul. Yang pertama, ikatan akan makin kuat, titik lebur akan makin tinggi. Yang kedua, ikatan makin lemah, jadi titik lebur makin rendah. Selanjutnya, yang kedua, indeks bias. Indeks bias dilakukan untuk menentukan atau mengukur kemurnian suatu zat dalam bentuk cairan. Adapun rumusnya yaitu N sama dengan sin I dibagi sin R, di mana sin I merupakan kecepatan cahaya dalam zat pertama di udara, sedangkan sin R merupakan kecepatan cahaya dalam zat kedua atau dalam sampel. Alat untuk mengukur indeks bias disebut refraktometer. Alat ini tergantung dari panjang gelombang dan suhu, di mana panjang gelombang berbanding terbalik dengan indeks bias, sedangkan suhu berbanding lurus dengan indeks bias. 4-5 satuan. Panjang gelombang kita gunakan sinar emisi natrium pada 589 nanometer. Nah, untuk suhu kita gunakan suhu dengan 20 derajat Celcius dengan tekanan yang tetap. Selanjutnya, ada massa jenis atau kerapatan zat dan bobot jenis. Hasil dari kerapatan suatu cairan dengan kerapatan cair pada volume dan suhu yang sama merupakan pengertian dari massa jenis, kerapatan atau kerapatan zat dan bobot jenis. Apa itu kerapatan zat? Kerapatan zat merupakan perbandingan berat terhadap volume. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis dan bobot jenis ini seperti gambar di samping disebut dengan piknometer, di mana kegunaan alat ini adalah untuk menentukan atau mengukur kemurnian suatu zat cair atau padatan atau identifikasi. Yang pertama, untuk zat cair, kerapatan diukur secara langsung dengan mengukur berat dan volumenya dengan menggunakan piknometer. Yang kedua, untuk partikel padatan. Hal yang sulit karena partikel padatan mempunyai retakan-retakan, pori-pori dalam, dan ruang kapiler, sehingga muncullah istilah kerapatan sebenarnya, kerapatan granul, dan kerapatan bulk. Kerapatan sebenarnya adalah kerapatan yang tidak termasuk pori-pori dan rongga-rongga, di mana diukur menggunakan volumenya dengan gas helium atau menggunakan cairan yang tidak melarutkan partikel tersebut yang dapat berpenetrasi masuk ke pori-pori partikel. Metode yang biasa digunakan adalah metode piknometer.
Yang kedua, kerapatan granul. Apa itu kerapatan granul? Kerapatan granul adalah kerapatan yang termasuk dengan pori-pori partikel, di mana cairan atau gas yang digunakan dalam pengukurannya digunakan air raksa karena tidak berpenetrasi ke dalam pori-pori partikel. Yang terakhir, kerapatan bulk. Kerapatan bulk adalah massa suatu serbuk di mana dengan volume bulk volume bulk sendiri diukur dengan menggunakan volume gelas ukur yang dijatuhkan setinggi 1 inci dalam waktu 2 detik sebanyak 500 kali. Dari volume tersebut dihitunglah kerapatan bulk. Yang keempat, panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang yang menghasilkan absorbansi paling besar atau paling tinggi. Nah, alat untuk mengukur atau alat yang digunakan untuk mengukur panjang gelombang disebut spektrofotometer UV vis, seperti gambar yang tertera pada PPT, di mana terjadi interaksi atom atau molekul dengan radiasi elektromagnetik REM, khususnya UV vis. Yang pertama, lingkungan elektron yang berbeda dalam suatu molekul akan mempengaruhi derajat antar aksi, antar orbital atau sistem kromofornya berbeda, tingkat energinya berbeda. Yang kedua, selanjutnya, makin lemah suatu ikatan, makin mudah terjadi transisi elektron. Yang ketiga, energi yang dibutuhkan untuk transisi makin kecil, maka absorpsi terjadi pada panjang gelombang yang lebih besar. Yang keempat, panjang gelombang berbanding terbalik dengan energi, yang kemudian tercetaklah atau terbentuklah panjang gelombang maksimum. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.